Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari Mazmur pasal 37 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada satu frasa yang penting dan menarik untuk dipikirkan dari ayat yang kita baca ini, yaitu apa yang diinginkan hatimu. Dengan demikian kita boleh bertanya, apa ya yang menjadi keinginan hati manusia? Dan saudara, para ahli sudah mengidentifikasi ada 7 keinginan hati manusia yang bersifat universal. Bersifat universal maksudnya tidak melihat apakah seseorang masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan orang tua pasti memiliki keinginan-keinginan ini. Bahkan juga dikatakan bersifat universal sebenarnya oleh karena tidak memandang latar belakang budaya, agama, kelompok sosial di mana kita berada. Setiap orang pasti memiliki 7 keinginan-keinginan ini. Nah, keinginan yang dimaksud yang pertama adalah keinginan didengarkan dan dimengerti. Yang kedua, keinginan diteguhkan. Yang ketiga, keinginan diakui. Yang keempat, keinginan merasa aman. Yang kelima, keinginan sentuhan. Yang keenam, keinginan dipilih. Dan yang ketujuh, keinginan diterima. Nah, kalau kita mengatakan bahwa keinginan ini bersifat universal dan kita menyadari hal itu, ini sebenarnya memberi dampak kepada setiap orang untuk menyadari bahwa ada banyak unsur yang menyatukan manusia daripada hal-hal yang membuat manusia terpecah belah. Jadi kita kalau menyadari bahwa keinginan-keinginan ini dimiliki oleh setiap manusia, itu dapat mendorong dan memotivasi kita untuk dapat bersatu. Dan hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan satu bagian daripada 7 keinginan hati manusia yang bersifat universal ini, yaitu keinginan ketujuh, yaitu keinginan untuk diterima. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang, siapapun dia, ingin diterima. Itulah sebabnya kenapa kita melihat ada banyak sekali kelompok sosial, ada misalnya kelompok-kelompok partai politik. Bahkan kalau kita melihat pemuda remaja di Jakarta, di seluruh dunia, itu ada geng-geng yang dibentuk, ada kelompok-kelompok pemuda. Atau bahkan di dalam gereja juga ada sebenarnya kelompok-kelompok. Kenapa? Karena kita ingin diterima oleh kelompok orang. Kita ingin diterima oleh orang lain. Nah, untuk memenuhi keinginan itu, maka kita akan membuat satu kelompok. Dan kita bisa mengajukan diri untuk menjadi anggota kelompok. Ini untuk memenuhi keinginan diterima. Dan sebenarnya di dalam dunia ini, setiap kelompok itu punya standar sendiri. Mereka, masing-masing kelompok tersebut punya value sendiri, punya standar sendiri. Dan biasanya kalau orang yang datang tidak cocok dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, maka seseorang bisa tidak diterima sebagai anggota kelompok. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu sangat bersyukur karena keinginan yang terdalam daripada manusia, yaitu keinginan diterima oleh Tuhan, dan kita memiliki itu. Itulah rasa bersyukur yang harusnya terdalam dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita diterima oleh Tuhan tanpa melihat latar belakang siapa kita, latar belakang budaya kita, keadaan kita sebelumnya, atau keadaan keluarga kita. Tuhan tidak pernah membuat standar sebagai prasyarat kita diterima oleh Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Itulah sebabnya kita diterima oleh Tuhan juga adalah bagian dari anugerah. Nah, kalau kita berada di dunia ini, lalu kita bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang mungkin sekali tidak bisa menerima kita sebagai bagian dari kelompok mereka, kita harus lebih bersyukur oleh karena sesungguhnya Tuhan lebih menerima kita daripada siapapun di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari coba kita berefleksi untuk melihat perjalanan hidup kita. Apakah keinginan diterima ini itu sudah terpenuhi?
Kalau seseorang merasa bahwa keinginan ini sudah terpenuhi, keinginan diterima sudah terpenuhi, maka biasanya seseorang jauh lebih bisa menerima orang, siapapun. Jauh lebih bisa. Tetapi kalau seseorang selama perjalanan hidupnya, dia ditolak, dia mengalami banyak penolakan dan mengalami banyak masalah di dalam hidupnya, biasanya juga agak susah untuk bisa menerima orang lain. Tetapi sebenarnya ada satu kesempatan yang sangat besar ketika kita di dalam perjalanan hidup ditolak oleh banyak orang, bahkan mungkin di dalam keluarga, maka itu adalah kesempatan untuk kita memberi diri untuk diterima oleh orang lain. Dengan kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita sebagai anaknya tanpa melihat latar belakang kita, seperti apa kita, situasi kita, dan kehidupan kita. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai umatnya yang Dia tebus dan yang Dia kasihi. Tuhan memberkati.